Dalam sidang replik tanggapan jaksa atas pembelaan terdakwa, jaksa sama-sama menolak pembelaan Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Kita diskusikan hal ini bersama penasihat hukum Richard Eliezer, Ronita Lopesi, dan mantan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Jasman Panjaitan. Pak Jasman, Bang Roni, apa kabar? Ya, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kayaknya nih masih agak mengganjal ya Bang Roni dengan ditolaknya pledoi Anda, terutama dengan alasan yang paling berat di situ di mata jaksa adalah posisi Richard Eliezer sebagai eksekutor langsung yang menghilangkan nyawa Yosua. Komentar? Iya, catatan kami adalah terkait dengan replik oleh jaksa penuntut umum, kita melihat ada beberapa catatan ya. Pertama, catatan yang kami melihat bahwa dari pledoi yang hampir keseluruhan ketika kita bicara tentang teori hukum, tidak semuanya dibantah oleh jaksa penuntut umum. Jadi ada beberapa catatan terkait dengan alat yang dimana ahli dari jaksa penuntut umum, ahli pidana yang menjelaskan alat tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Kalau tadi saya lihat di replik tadi tidak dijabarkan atau tidak disampaikan. Kemudian terkait dengan kalau yang tadi disampaikan perintah di mana disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu adalah loyalitas. Bentuk loyalitas dari Richard Eliezer. Nah, kalau catatan kami, kalau loyalitas itu kami sudah cek di kamus bahasa Indonesia, loyalitas itu artinya kepatuhan. Nah, ini menggambarkan dengan sikap Richard Eliezer ya, bahwa dia dilatih di Watukose waktu itu sebagai Brimob, kemudian dalam fakta persidangan dia tidak bisa mengelola atau menganalisa perintah, itu sudah terungkap di persidangan. Kemudian catatan kami yang berikutnya terkait dengan yang tadi disampaikan oleh jaksa penuntut umum bahwa hakim tidak terikat terhadap ahli. Tetapi kalau kita lihat di replik terdakwa yang lainnya, jaksa menggunakan ahli untuk menjadi rujukan. Jadi ini ada sedikit perbedaan ya. Tetapi dari catatan ini kami hormati, kami hargai. Nanti kita akan jawab nanti di duplik nantinya. Oke. Seperti itu. Pak Jasman melihat ini di sidang hari ini tidak cuma pledoinya Richard yang ditolak, tapi pledoinya Putri Chandrawati juga ditolak oleh jaksa. Anda merasa bahwa pilihan itu sudah tepat oleh jaksa menolak keduanya? Jadi begini, kalau menurut saya, apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum hari ini itu memang kelazimannya demikian, bahwa jaksa itu selalu akan mempertahankan apa yang disampaikannya pada saat tuntutan. Nah, yang sedikit menjadi perhatian saya adalah tuntutan itu sendiri, bukan di replik ini. Kalau di tuntutan itu, andai kata ada keberanian daripada jaksa untuk melakukan tuntutan itu lebih, ya jangan sampai 12 gitu, apalagi di bawah PC. Itu, jadi akar permasalahannya bukan masalah di replik atau 12 tahun, tapi kenapa itu lebih tinggi dia dari yang lain. Jadi intinya Anda mau mengatakan bahwa untuk replik oke sudah tegas posisinya, tapi masalah tuntutan seperti yang pernah Anda bilang kepada pemimpin redaksi kami melempem, begitu? Ya artinya di situ dia tidak ada hal yang tidak tidak sensitif. Ya, jaksa ini tidak sensitif terhadap rasa keadilan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Buktinya sampai media meliput perkara ini. Kemudian juga Menko Polhukam juga memberikan perhatian. Bahkan Presiden kita juga memberikan perhatian. Harusnya jaksa penuntut umum pada waktu itu adalah harusnya responsif terhadap apa yang suara-suara hati nurani rakyat itu, gitu loh Pak. Sekalipun pembelaan dari jaksa tadi sempat disampaikan dalam replik, sebetulnya masalah kejujuran Richard Eliezer, terutama masalah status penguak faktanya, justice kolaborator ini sudah masuk pertimbangan dari jaksa untuk bisa menetapkan 12 tahun penjara itu. Nah sekarang bisa saja kita balik bertanya, apa pertimbangannya kalau begitu membuat PC menjadi lebih rendah? Kan itu juga kalau nanti bersilat lidah mengenai nilai-nilai keadilan itu sendiri. Apa pertimbangannya kalau begitu? Kenapa itu lebih tinggi Eliezer dengan PC? Karena ketiga orang ini, ya, FS, Eliezer, PC itu adalah pelaku utama. Ya, PC di sini adalah witlocker, pembujuk, ya, sehingga terjadi tindak pidana itu. Ya, terjadi tindak pidana, bukan terjadi penembakan ya, terjadi tindak pidana.
peristiwanya. Kalau perbuatannya itu sendiri, handlingnya adalah terjadi penembakan. Sekalipun Putri Chandrawati tidak langsung terlibat penembakan, jadi menurut Anda tidak masuk akal pidananya, tuntutannya Putri lebih ringan daripada Eliezer, begitu? Oh iya, itu jelas melukai rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Gitu, Pak. Oke, Bang Roni, tadi sudah sempat disampaikan oleh jaksa masalah kejujuran, masalah justice kolaborator ini sudah dipertimbangkan sebetulnya oleh jaksa menetapkan 12 tahun penjara itu. Dari sisi tim penasihat hukum gimana melihatnya? Ya kalau kita lihat dari pertimbangan dari tuntutan, kemudian juga tadi di replik, disampaikan bahwa terdakwa adalah yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Nah, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tentunya dia harus dijatuhi paling rendah dari terdakwa yang lainnya. Itu kan berkaitan dengan tuntutan tentunya. Tidak bisa dikesampingkan. Karena apa? Kita melihat bahwa LPSK sudah mengirimkan surat kepada jaksa penuntut umum. Tadi saya setuju dengan pernyataan dari Pak Jasman bahwa ini adalah terkait dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Jadi bukan hanya seorang Richard Eliezer. Kenapa? Karena kasus ini menjadi tolak ukur ke depan penegakan hukum ke depannya. Kenapa? Ketika seseorang menjadi justice collaborator, ketika dia dituntut lebih tinggi jauh dari terdakwa lainnya, nah ini yang melukai rasa keadilan. Jadi ya harapan kami adalah ini harus segera diperhatikan. Kenapa? Karena ini akan menjadi presiden buruk ketika nantinya kalau di perkara-perkara orang yang menjadi justice collaborator, kalau ketika dia dituntut tinggi dibandingkan dengan terdakwa lainnya, inilah yang nanti akan menjadi catatan sehingga ke depan mau penegakan hukum seperti apa yang mau kita mau di Republik ini kan. Nah itu, jadi Mas Tifal bahwa harapannya ini kan masih ada nanti kita duplik kemudian nanti ada putusan dari majelis hakim. Kami berharap bahwa putusan majelis hakim kami sudah sangat percaya bahwa proses ini sudah berjalan baik, lancar oleh majelis hakim, kita diberikan ruang hak-hak dari klien kami ketika menjadi terdakwa. Dia sudah seperti sudah haknya seperti seorang justice collaborator. Dilihat dari mana? Ketika pemeriksaannya dia dipisah secara daring. Kedua, dia penahanannya tidak bersamaan. Kemudian waktu pemeriksaan dia yang paling terakhir. Nah ini juga sebenarnya kita lihat bahwa jaksa penuntut umum yang ada di persidangan sudah memperlakukan hal-hal seperti itu. Tetapi ya ini yang terkait dengan yang menjadi polemik adalah terkait dengan tuntutan kok bisa lebih tinggi daripada terdakwa yang lainnya. Pada 340 dan 55 bersama-sama gitu loh turut sertanya. Jadi ya itulah yang menjadi catatan ya bahwa penegakan hukum seperti apa yang mau kita mau ke depannya kalau seandainya seperti ini. Seperti itu Mas Tifal. Oke, terkait dengan pembuktian dari pihak Putri Chandrawati sendiri nih Pak Jasman, Anda melihatnya sudah cukup atau masih ada yang kurang nih sebetulnya? Jadi Pak Jasman. ada sebenarnya yang harus digali. Ada yang harus digali di dalam persidangan. Menurut PC, dia bilang bahwa dia melapor kepada suaminya karena dia telah diperkosa kan itu. Namun ini tidak terungkap waktu ada adegan perkosaan itu. Ini PC diam atau berteriak. Ini yang tidak terungkap di persidangan. Oh bisa saja kalau misalnya PC mengaku seperti itu, tapi kalau ada peristiwa pemerkosaan, tentunya yang diperkosa itu kan akan berteriak, tolong. Maka orang-orang yang di sekitar itu akan datang mendengar ke arah suara itu. Itu yang tidak terungkap di persidangan. Nah, dalih dari tim penasihat hukumnya Putri Chandrawati tadi setelah sidang adalah ya masalah pembuktian inilah itu jadi PR jaksa seharusnya. Itu yang kemudian dijadikan dasar juga oleh tim penasihat terdakwa Putri Chandrawati ini bahwa ya itu tugasnya dari jaksa untuk membuktikan bahwa ada di situ pemerkosaan, ada di situ pelecehan seksual di situ. Dan menurut Anda bahwa upaya pembuktian dari jaksa atas motif itu tidak cukup atau gimana sebetulnya? Tidak cukup. Jaksa tidak mampu mengungkap itu, atau sebaliknya memang jaksa tidak yakin terjadi pemerkosaan kan gitu. Condongnya kemana? Antara tidak cukup atau tidak yakin? Tidak yakin, jaksa tidak yakin bahwa ada pemerkosaan. Kalau ada pemerkosaan itu karena buktinya di penyidikan itu perkara pemerkosaan sudah dihentikan penyidikannya. Kenapa dihentikan? Tidak terbukti.
alasan dihentikan tidak terbukti ada pemerkosaan. Kan gitu. Makanya itu wajar fakta kemudian dari nota pembelaan Putri Chandrawati ini ditolak oleh jaksa, begitu menurut Anda? Ya, iya, betul, betul. Ya, dan memang itu kalau Putri masih mempertahankan itu, tapi dia nggak buktikan dong. Kalau dia mengatakan ada pemerkosaan, buktikan. Ya, bukan tugas jaksa. Karena apa? Di penyidikan sudah dihentikan. Loh, ngapain jaksa membuktikan? Kapan jaksa membuktikan itu? Begitu, Pak Rival. Oke. Oke, agenda duplik akan disampaikan oleh teman-teman penasihat hukum Richard Eliezer di hari Kamis besok ya Bang Roni ya. Ada strategi khusus untuk materi duplik nanti? Iya Mas Tifal, tentunya kita tetap konsisten fokus terhadap pembelaan kami ya terkait dengan penghapusan pidana. Kalau kita lihat tadi dari replik dari jaksa penuntut umum tidak banyak membahas soal penghapusan pidana. Jadi tidak dijabarkan secara utuh ya. Tapi kalau nanti di duplik nanti kita akan lebih pertajam lagi tentunya terhadap replik yang dari jaksa penuntut umum. Oke. Seperti itu, Mas Tapi Tifal. keyakinan Anda dengan duplik nanti yang akan disampaikan, Anda masih tetap yakin Eliezer akan diputus vonisnya lebih rendah daripada tuntutan jaksa? Iya, kita kan bicara tentang pembelaan ya. Terkait dengan vonis tanpa mendahului dari majelis hakim, tentunya nanti kita serahkan kepada majelis hakim. Pastinya kan kita berharap seadil-adilnya. Kalau kita dari tim penasihat hukum kan penghapusan pidana sudah jelas terkait dengan perintah jabatan dan pasal 48 terkait sikap batin itu sudah kita jabarkan di pledoi ya. Baik. Tetapi sekali lagi Mas Tifal, ini kita tidak mau mendahului majelis hakim ya. Kita mempercayai bahwa proses perjalanan sidang yang sudah cukup memakan waktu ini, hakim sudah mengetahui secara keseluruhan fakta maupun ahli yang sudah dihadirkan, bukti-bukti. Jadi semuanya kita serahkanlah, kita percayalah kepada majelis yang mulia hakim. Setidaknya proses sidang sudah masuk dalam tahap akhir. Bang Roni Talapesi, terima kasih. Bang Jasma juga terima kasih sudah berbincang bersama kami dan berbagi perspektif di Kompas TV. Iya, singkat saja Pak, singkat saja. Ya, singkatnya. Jadi kalau tadi Pak Roni mengatakan ada alasan menghapus pidana, kan? Jadi itu tidak cukup alasan. Ya. Karena apa? Karena Eliezer bukan dalam pasal 55 ayat 1 kedua Doen Plege. Baik. Bukan. Karena apa? Orang bisa menembak itu tidak dihukum apabila dihukum perang dan eksekusi hukuman mati. Baik. Kalau ini kan tidak. Gitu tambahan saya, Pak. Kami sudah menangkap maksud Anda. Pak Jasman, terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami kali ini. Bang Roni juga terima kasih sudah berbincang di Kompas TV hari ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Terima kasih.